Shalom, selamat malam semuanya. Kita hari ini ketemu lagi dalam You Talk. Dan hari kita akan bahas tentang breakthrough. Nah, kita akan bersama-sama dengan hambanya yang luar biasa, Bahtiar Gulton. Kita menunggu beliau untuk join bersama kita. Selamat malam hambanya. Ada gangguan sedikit nih. Shalom. Oh, saya nggak bisa dengar suaranya. Bentar ya. Shalom. Suara Bang Bahtiar saya nggak dengar. Iya, saya nggak dengar. Mungkin kepencet untuk mati mute. Apakah yang lain bisa mendengar suaranya Bang Bahtiar? Saya nggak bisa dengar. Belum Kenapa ya? Apakah yang lain mendengar suara Bang Bahtiar? Kalau saya tidak mendengar. Koinnya. Pak Petrus. Pak Petrus bisa dengar suara Bang Bahtiar? Soalnya kalau saya tidak bisa mendengar. Saya belum dengar nih. Sudah? Iya. Thank you. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Wow. Selamat malam, hambanya ya. Malam-malam. Ya. Luar biasa. Apa kabar Bang malam ini? Baik. Luar biasa sekali, brother. Gimana kabarnya? Guys, ini kalau udah ketemu Bang Bahtiar ini pasti semangatnya itu kerasa sama kita. Brother. Aduh, luar biasa. Salam semua rekan-rekan DPAGB DKI Jakarta. Wah. Shalom. Petrus Sugandra, halo brother. Ya, luar biasa nih. Luar biasa ya. Kami ucapkan selamat Iya. semuanya yang sudah bergabung dengan malam hari ini dengan You Talk DPA DKI Jakarta. Hari hambanya Pendeta Bahtiar akan sharing tentang breakthrough. Nah, saya pastikan ini akan sangat memberkati kita semua. Dan sebelum hambanya akan sharing, mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, anugerah dan kasih setia Tuhan. Malam hari ini kami tahu Tuhan hadir di tengah-tengah perbincangan kami. Biar Tuhan memberkati hamba-Mu, biarlah Bang Bahtiar ini men-sharingkan tentang bagaimana kami mengalami breakthrough dalam kehidupan kami. Tuhan tolong dan setiap kami juga, biar Tuhan memberkati, agar diskusi ini juga Tuhan membuat jadi berkat untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Perjoy. Haleluya. Pertanyaan boleh di kolom chat, boleh diketik. Nanti saya akan tanyakan atau bacakan buat Bang Bahtiar. Silakan Bang Bahtiar. Ya, baik. Makasih brother Putra Tarigan yang saya kalau ketemu Bro Putra Tarigan ini langsung jadi bergairah gitu kan, seperti terbakar gitu. Wow. Apalagi kalau kita lihat IGDP AGB ini, wah luar biasa. Jadi muda lagi, jadi semangat lagi, jadi luar biasa lagi. Nah tuh, Franciscus, selamat bergabung. Bro Petrus Sugandra ya. Yang lain nanti kalau mau bertanya boleh ya. Yang lain, nah hari ini kita akan ngomongin tentang breakthrough ya. Ya, breakthrough, Pak. Breakthrough. Wah, kalau dilihat yang diberikan ke saya kalau kemerdekaan sejati itu bisa memampukan kita untuk berbuah dalam hidup kita melalui terobosan-terobosan, ya. Mantap. Yang kita alami bersama dengan Kristus, yang Amen. Kita alami bersama Kristus.
Amin. Ini perlu kita catat nih teman-teman, rekan-rekan. Jadi terobosan-terobosan yang kita alami bersama dengan Kristus. Nah, jadi ini ngomong karena Agustus mungkin ya, ini masih bulan Agustus. Di hari terakhir tanggal 31. Jadi masih berbicara tentang kemerdekaan gitu ya, Bro ya. Ya, benar Bang. Bagaimana kita mengalami satu terobosan-terobosan dalam Kristus, ya. Kita betul-betul menjadi generasi yang dimerdekakan oleh Tuhan tentunya, karena kita orang Kristen ya. Jadi kita terakhir harus ngomongnya tentang kekristenan dikit gitu ya. Jadi breakthrough, bagaimana kita bisa ngalami breakthrough, maka kita betul-betul bisa ngalami ini yang luar biasa. Saya pengen kita buka dulu dalam 2 Korintus nih teman-teman. 2 Korintus bilang begini, 2 Korintus pasal 3 ayat 17 berkata gini nih, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh, di situ ada kemerdekaan. Amin. Di mana ada roh, nah roh di sini kan roh Allah tentunya ya, bukan roh kita, tapi roh Allah. Dan di mana ada roh Allah, di situ katanya ada breakthrough, ada kemerdekaan. Sebab ini, teman-teman kita, saya yakin nih, semua kita pasti menyadari kita kan manusia. Ada keterbatasan, betul nggak? Ada kekurangan. Setuju. Ada kelemahan, ada kejelekan, ada banyak hal yang buruk dalam diri kita, betul nggak, Bro ya? Iya, benar. Kalau semua udah buruk, ditambah muka buruk, habislah kita. Amsyong ya. Nah, ternyata gini, kalau kita mau mengalami breakthrough di dalam kehidupan kita sebagai generasi, harus dimulai dari dalam. Ya, setuju. Kalau menurut saya begitu, Bro. Dari dalam dulu. Kalau kita betul-betul mengalami breakthrough, di diri kita dulu harus betul-betul mengalami secara pribadi dulu, gitu kan? Supaya apa? Supaya breakthrough ini betul-betul menjadi sesuatu yang dahsyat dalam diri kita. Sebab nggak mungkin seseorang mengalami kemerdekaan kalau nggak menang dengan diri sendiri dulu. Ya, setuju. Itu akan bisa mengalami breakthrough kalau diri kita belum beres, betul nggak, Bro? Ya. Makanya betul, kalau yang di tema dikasih ke saya, bahwa kemerdekaan itu ya, kemerdekaan sejati itu betul-betul memang memampukan kita untuk berbuah dalam hidup. Nah, yang diharapkan dari breakthrough ada dalam kehidupan kita adalah ada buah, ya kan? Ciri khas sederhana orang yang mengalami breakthrough adalah dia berbuah. Nggak mungkin nggak berbuah, tapi dan kita ngomong di sini pasti berbuahnya adalah berbuah hal yang baik, berbuah yang mengandung nilai-nilai Kristus, mengandung sebuah nilai-nilai tentang kerajaan Allah. Nah, jadi memang teman-teman, kalau kita ingin mengalami terobosan-terobosan bersama dengan Kristus, maka awalnya pertama roh, kata firman Tuhan tadi katakan, di mana ada roh, di situ ada kemerdekaan. Jadi artinya kalau menurut saya, Bro Putra, bahwa yang terpenting kalau kita mau mengalami betul-betul back to roh dulu. Ada Roh Kudus dalam diri kita. Nggak mungkin nggak ada Roh Kudus kita bisa mengalami breakthrough. Kenapa? Karena gini, kita kadang-kadang suka mengalami kejenuhan. Kita udah bekerja keras, sudah berusaha semampu kita, sekuat tenaga, dengan segala potensi, fisik lemah. Tapi roh nggak kuat, habis kita. Benar. Betul ya. Jadi saya pikir bahwa betul-betul memang roh dulu yang harus betul-betul ditanam. Maka betul sekali, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana roh ada roh, di situ ada kemerdekaan. Luar biasa sekali di tema ini. Luar biasa. Iya kan? Dan anak-anak muda itu harus mengalami yang namanya breakthrough. Betul kan? Harus, karena dalam diri anak muda kan ada banyak potensi, ada banyak kemampuan, ada banyak talent, ya kan? Ada, apalagi generasi milenial hari ini betul-betul punya hal yang dahsyat dan luar biasa yang harus ditonjolkan, tapi sekali lagi untuk kemuliaan Tuhan. Ya, bukan untuk kemuliaan diri sendiri, jangan lupa. Ada orang yang mengalami breakthrough, tapi dia untuk kemuliaan diri dia, bukan untuk kemuliaan Tuhan. Dan ini yang tidak mau, yang Tuhan tidak mau. Kalau kita betul-betul mau mengalami breakthrough yang luar biasa dalam diri kita,
sekali lagi, bukan untuk kepentingan kita, tapi ini untuk kepentingan Tuhan. Itu makanya kalau kita betul-betul dalam Galatia pasal 5 ayat 3 berkata demikian. Galatia pasal 5 ayat 13. Tapi ngomong-ngomong bro Puter, berapa lama nih waktu kita nih untuk sharing-sharing ngobrol? Sampai 2 jam, 3 jam? Jam 10 malam, Bang. Oh, jam Sampai jam 9, Bang. Sampai jam 9. Saya rasa kalau udah ngomong sampai jam 10 malam, semua langsung undur diri. Undur teratur dan rapi. Ya, silakan Bang, lanjut. Galatia pasal 5 ayat 13 bertanya, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, untuk mengalami breakthrough, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa, melainkan layanilah Tuhan. Jadi teman-teman, generasi muda, bahwa ketika kita mau mengalami sebuah terobosan besar, sekali lagi, yang harus kita lakukan tentunya adalah untuk, kata firman Tuhan di sini, untuk melayani. Ya, jadi sekali lagi seperti yang saya bilang, bukan buat kepentingan. Jadi banyak anak muda sekarang ini, atau ya anak muda sekarang atau anak muda zaman Titi Nurbaya, saya nggak tahu ya. Mereka banyak punya impian, aku mau mengalami hal terobosan besar, aku mau mengalami hal yang luar biasa. Tapi kembali buat diri, wah nanti aku jadi hebat, aku jadi leader, aku pusat perhatian, aku akan dihormati orang, aku akan disegani orang. Jangan, Tuhan dulu. Ketika Tuhan yang kita utamakan, maka semua ngikut. Nggak perlu dicari hal-hal yang tadi katakan kehormatan. Yang penting kalau kita ngalami breakthrough, pertama Tuhan dulu yang kita taruh di tempat pertama. Oh, itu luar biasa banget ya. Mantap kali. Mantap kali. Makanya kata firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, bro. Betul nggak, bro? Benar. Nah, kata carilah dahulu itu kan proton dalam bahasa Yunaninya katanya. Katanya proton sih, bro. Kata proton. Proton artinya itu hal yang terpenting, hal yang utama. Nah, jadi apa yang paling utama dalam dirimu, apa yang kau impikan yang paling utama dalam dirimu, sekali lagi Tuhan taruh di tempat yang pertama. Ya kan, ada lagunya, namamu selalu ada di tempat pertama. Mantap juga suara Bang ini. Di hatiku, nggak gitu. Tahu yang pertama cewek atau cowok saya nggak tahu nih. Ya kan? Nah, jadi teman-teman, jadi bro, bahwa memang sekali lagi untuk kita bisa mengalami breakthrough dalam diri kita, sekali lagi yang saya lihat, yang coba saya pelajari itu sampai hari ini, betul-betul pertama kita menggantungkan diri kita kepada Tuhan. Dan kalau kita betul-betul sudah menggantungkan diri dan mengalami terobosan paling besar, sekali lagi itu untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kepentingan kita. Karena yang ketiga, kalau kita mau mengalami breakthrough, maka yang perlu kita sadari, sekali lagi ingat, segala terobosan hal-hal yang luar biasa terjadi kita untuk melayani, bukan untuk kita nikmati sendiri. Jadi ini hal-hal yang penting yang menurut saya yang perlu kita pahami bersama-sama. Apalagi di masa pandemi ini kan masa pandemi nih, di mana banyak orang yang sedang mengalami hal-hal yang kegoncangan, goncang ekonomi, ya kan, pekerjaan gaji separuh, lalu usaha yang sedang merosot, ada banyak hal. Ini waktu yang tepat sebenarnya pandemi ini untuk membuat kita semakin dekat sama Tuhan, duduk di bawah kaki Tuhan, minta sesuatu, minta breakthrough yang luar biasa terjadi dalam diri kita. Karena yang bisa mengerjakan ini Roh Kudus. Benar. Dan Roh Kudus yang bekerja sama kita tentunya. Ya, karena sekali lagi tadi kita hamba. Kalau kita hamba maka kita bisa melayani Dia, betul nggak? Dan Tuhan akan izinkan sesuatu terjadi dalam diri kita, breakthrough bisa terjadi dalam kita. Sekali lagi, itu semua juga atas kehendak dan seizin Tuhan. Maka jangan lupa nomor satu itu Tuhan. Nah, saya ngomong begini bro ya, karena saya ingat generasi sekarang ini ya nggak tahu ya. Ini di gereja saya, kalau gereja Bro Tarjo mah nggak mungkin luar biasa semua anak mudanya. Iya kan? Karena saya kan pengembalanya di pinggiran kota Jakarta. Iya kan? Nah, pandemi kayak begini,
apalagi gereja nggak buka ibadah lagi di pinggiran, terus dalam kampung-kampung orang susah yang sinyalnya susah, ya kan, mau buka Zoom aja putus-putus, sinyal turun naik ya kan, mau cari sinyal di material nggak pernah ada. Ya, jadi akhirnya ini semua membuat mereka jadi nggak bergairah, mereka nggak mengalami kebangkitan, mereka nggak mengalami terobosan. Justru pandemi ini membuat mereka, ya karena pemerintah juga larang kita keluar, nggak kemana-mana, maka mau nggak mau mereka di rumah. Dan pertama kali waktu pandemi terjadi, COVID-19 terjadi di tempat kita itu nggak ibadah 5 bulan. Dan ya, tidak beribadah 5 bulan membuat generasi muda jadi malas beribadah. Nah, ini kenyataan mereka lebih banyak. Saya senang banget kemarin saya discuss sama brother Tony, bagian litbang DPA. Ya, bagian litbang DPA, kita kemarin sharing dengan beliau, sangat luar biasa ya, bahwa di masa pandemik ini banyak orang yang katanya sakit jiwa, sakit roh, jiwanya sakit. Kenapa dibilang sakit? Bayangin aja bro, masa ibadah lewat online, pakai anduk, pakai celana dalam, kaos kutang, sakit jiwa loh. Gimana kita mau mengalami breakthrough kalau misalnya kita nggak menghormati Tuhan dengan cara ibadah kita di masa pandemi begini, betul nggak? Benar. Lah, kan kita harus banyak, kita nggak bisa pungkiri banyak orang yang nonton online ya. Saya sedang tidak menghakimi, sedang tidak ingin menyudutkan seseorang, tetapi ini adalah hal yang kenyataan fakta. Bahkan bayangin ibadah aja, lagi ibadah sambil nyetir mobil, gimana kalau nggak zaman pandemik doang? Cuma di masa pandemik ibadah bisa sambil nyetir mobil. Ya. Jadi kekusukannya, keseriusannya sama Tuhan jadi kurang. Nah, hal-hal inilah yang membuat kita tidak bisa mengalami breakthrough. Kalau betul-betul kita mau mengalami breakthrough, terobosan, kemerdekaan dalam diri kita, maka tetapkan diri, ya kan, siapkan diri, taruh waktu kita khusus sama Tuhan untuk ngomong apa yang mau kita lakukan, apa yang kita berbuat, apa yang Tuhan kau inginkan, apa yang Tuhan ingin kau lakukan, supaya kau bisa lakukan. Karena ini masa-masa yang sangat penting untuk setiap umat-umat Tuhan bisa mengalami dan bisa melihat Tuhan, sehingga ada breakthrough yang luar biasa terjadi bagi generasi. Saya juga lagi memimpikan ini bro, ya kan? Ini terjadi pada generasi. Nah puji Tuhan, kemarin minggu kita lihat generasi muda kita mulai gabung dengan umum, datang gitu kan, dan ada sukacita. Tapi sukacita kita kan sangat luar biasa sebagai seorang gembala ini kalau misalnya anak-anak mudanya betul-betul mengalami breakthrough di masa pandemi. Benar. Alami terobosan kemerdekaan luar biasa. Jadi kita harus betul-betul andalkan Tuhan. Ini pandemik diizinkan Tuhan terjadi supaya kita semakin dekat sama Tuhan. Karena tanpa kekuatan Tuhan, kita nggak akan pernah bisa mengalami terobosan, hal-hal yang besar yang ini kita kerjakan. Kembali semuanya, fokus utamanya adalah senternya adalah Tuhan. Tuhanlah yang menjadi nomor satu yang harus kita utamakan. Saya pikir itu aja yang saya cuma mau sharekan sesingkat ini. Buat bro, mungkin ada bro juga ingin memberikan tambahan atau memberikan juga kembali masukan atau pertanyaan boleh. Wah, ya saya kan? pikir sampai dari jam 10 ini bang. Ya. Saya pikir dari sampai jam 10. Kenapa? Suara kecil. Materinya saya pikir sampai jam 10. Ini baru 10 menit ini. Jangan bro. Kalau sampai jam 10 nanti bisa ini bro. Bisa amsyong ya. Nah, ya. Bang, tadi Abang saya bahas tentang bagaimana mengalami breakthrough kan ada 3 hal ya. Yang pertama roh, tadi yang kita bahas tadi. Yang kedua menggantungkan diri kepada Tuhan, dan yang ketiga untuk melayani. Nah, bagaimana kita lihat sekarang anak-anak muda itu kalau breakthrough itu mereka cuma lihat tandanya itu. Tadi Abang bilang kan ciri orang breakthrough itu kan berbuah. Nah, kalau kita lihat saat ini berbuah standarnya mereka itu adalah ngalami misalkan pekerjaan yang belum ada pekerja dapat pekerjaan, yang pekerjaannya biasa dapat pekerjaan yang lebih baik, naik karir. Nah, sedangkan kalau kita lihat yang
Abang bilang berbuah sini kan lebih kepada untuk melayani, untuk Tuhan dan sebagainya. Nah, gimana nih Bang pandangan-pandangan seperti ini yang berkembang di anak muda hari ini? Karena kalau kita lihat breakthrough itu hanya berbuah dalam hal yang biasa, buat mereka itu nggak sebuah terobosan. Karena kalau kita mau lihat terobosan yang besar, terobosan yang hebat, terobosan yang keren, saat keadaan pandemi seperti ini kan sulit ya. Bahkan bekerja aja potongan gaji banyak. Terus ada orang yang di PHK. Ada usaha yang bangkrut. Nah, gimana nih Bang? Iya. Boleh kasih encourage buat anak-anak muda? Ya, makanya sekali lagi, makanya kemarin di dalam saya coba selalu memberikan semangat atau motivasi kepada jemaat dalam situasi kayak begini. Kekuatan kita itu sungguh betul-betul dinyatakan sama Tuhan. Kekuatanmu, apa yang kau punya sebenarnya nggak ada apa-apanya, betul nggak? Tapi yang Tuhan mau bagaimana kau dalam bisa tetap tinggal duduk di bawah kakiku. Jadi artinya betul-betul kita ini harus betul-betul bertanya sama Tuhan, minta jawaban sama Tuhan, minta sesuatu dari Tuhan untuk kita betul-betul mengalami yang namanya kemenangan demi kemenangan dalam situasi pandemi begini. Maka menurut saya jalan satu-satunya adalah Bro Putra adalah ya kita harus intim sama Tuhan, kasih waktu sama Tuhan serius. Jangan kasih waktu sama Tuhan kayak tadi ibadah sambil naik mobil, ibadah pakai kaos kutang, pakai handuk. Ibadah pakai handuk, angkat kaki, emang kata lagi ngangkat batu bata, iya kan? Jadi kita minta jawaban dari Tuhan, maka inti sama Tuhan. Katanya kan tadi katakan roh, ya. Jadi kalau kita betul-betul ngelapain breakthrough di hari pandemi ini ya, roh lah yang menjadi pusat utamanya dalam diri kita. Begitu bro. Iya. Nah Bang, ada hal-hal ini kan, Abang ini kan saya lihat beberapa kali kan di media sosial sharing bahasa saya itu udah seorang gembala mau turun ya. Saya melihat angkat barang, baru katanya mau kirim barang ya kalau nggak salah ya. Nah, iya betul. Gimana Bang supaya kan kalau saya melihat itu Bang ya, mungkin di anak muda saya, kalau anak muda Abang nggak mungkin ya. Kalau anak muda itu banyak yang anak muda yang melempem Bang ya, maksudnya mudah menyerah, mudah kecewa dengan keadaan. Nah gimana Bang, Abang bisa memberikan masukan supaya mereka juga bisa mengalami breakthrough dengan apa? Dengan mereka memulai dari hal yang kecil gitu. Gimana Bang? Boleh sharing Bang? Iya. Nah, iya makanya kemarin itu yang saya coba kasih di media sosial Facebook, saya bekerja, hampir rata-rata semua teman bilang begini, nggak mungkin, cuma gimmick doang, gimmick gitu, bohong banget. Tapi bukan gimmick Bang ya? Padahal, bukan gimmick, itu betul. Jadi saya ingin mengajar sebenarnya khusus kepada jemaat, ya jemaat yang saya gembalakan supaya gini loh. Dalam situasi apapun jangan menyerah. Yang penting jangan pernah malu, jangan pernah minder, apapun pekerjaannya, ada Tuhan yang akan memberkati hidup kita. Amin. Nah, jadi kembali lagi kepada Tuhan. Jadi banyak orang sampai jemaat pada WA, Pak beneran Bapak ngangkat? Pak beneran? Bener. Ya ampun Tuhan. Emang kelihatan casing saya gak cocok jadi pekerja kali ya. Kan casingnya bos-bos ya. Bosan dilihat maksudnya gitu ya. Minimal bos-bosnya lapo lah. Iya. Jadi bro, jangan pernah malu. Anak-anak muda dengerin, jangan pernah malu, jangan pernah minder, apapun pekerjaannya, apapun yang kita lakukan, sekali lagi bahwa dari hal yang terkecil lah akan menjadi satu hal yang terbesar. Segala sesuatu yang besar dimulai dari hal yang kecil. Maka jangan pernah malu melihat hal yang kecil. Gitu. Jangan pernah ragu melakukan hal kecil. Jangan pernah segan atau merasa ini terlalu kecil. Sekali lagi, kata firman Tuhan, setia dalam perkara kecil, Tuhan akan kasih perkara yang besar. Oke. Betul nggak, bro? Setuju. Mantap. Breakthrough, harus ngalami breakthrough mulai dari kecil. Jangan langsung maunya yang wah. Ada prosesnya, brother. Setuju. Iya. Jadi begitu, bro. Ada yang mau tanya nggak nih, bro? Kira kita. Mungkin disalam dulu tuh, Roy teman-teman yang atau baru Lily join Wery.
yang baru join, buat Lily, buat Lai Brian Royce ya. Wah, ini luar biasa nih. Pencalonan ya, jadi ketua siaan. Ya. Buat Bang Joki, buat Prinat, buat Bang Jemri. Hambanya. Halo, Amang Cipto. Shalom. Wah, ini luar biasa. Abang kita nih. Iya, mantap, keren. Bang Cipto, apa kabar? Hah? Dia yang punya acara nih, Bang. Punya acara dia, iya. Iya. Mungkin Bang Cipto ada mau bertanya atau Lai Brian. Nah, Bang, sebelum mereka bertanya nih, Bang, berhubungan dengan breakthrough ini kan dimulai dengan apa? Kemerdekaan sejati, yaitu kita kan kalau kemerdekaan berarti bebas, Bang. Bebas dari segala keterikatan. Yeah. Sedangkan anak-anak muda saat ini kan banyak keterikatannya, Bang. Keterikatan misalkan nikotin, video porno, judi, media online misalkan, game. Nah, gimana nih Bang supaya kan sebelum kita sampai breakthrough itu kan harus mengalami kemerdekaan dulu. Nah, menurut Abang gimana kita bisa mengalami kebebasan, kemerdekaan dulu, Bang? Iya, gimana caranya kita bisa mengalami kemerdekaan dan kebebasan, terbebas dari semuanya. Maka kembali lagi, kalau pertanyaannya begini, kembali lagi kita harus melihat diri kita. Di mana kita tidak merdekanya, di mana kita masih terikatnya, di mana kita masih tidak bebasnya. Maka kita tahu maka mulai ambil satu komitmen dan kedua sungguh-sungguh, lalu kemudian tinggalkan itu, ya kan, lalu kemudian bergantung sama Tuhan. Ya jadi, ya artinya memang kita nggak bisa ngalami terobosan kalau kita tadi saya awal katakan nggak selesai dengan diri kita dulu, merdeka dulu. Nah sekarang ini terus terang orang bukan berarti dari masa penjajahan kita udah merdeka. Saya setuju dari penjajahan Belanda kita merdeka, Jepang udah merdeka. Tapi jangan lupa kita pun lagi sedang ngalami yang namanya peperangan penjajahan dari keegoisan, dari rasa memenang sendiri, dari kesombongan, betul nggak? Tahta, ya kan, juga wanita. Nah, ini harus lawan dulu dan kekuatan ini, ya kalau kita melawan dengan kekuatan kita, nggak akan bisa sanggup. Kecuali tadi saya bilang roh yang ada dalam kita itu yang memerdekakan kita. Maka kata firman Tuhan, roh memang penurut tapi daging lemah katanya kan begitu. Jadi makanya kita harus betul-betul merdeka dulu. Makanya gimana kau terikat? Mulai ambil sebuah komitmen. Nih saya mau cerita nih, waktu saya masih pemuda dulu, jadi ingat di Puji Tuhan, Tuhan ingatkan. Ini waktu saya masih muda dulu, 200 tahun yang lalu ya. 200 tahun yang lalu. Jadi jadi saya ini kan sekolah di satu sekolah yang menurut saya pada waktu itu sekolah yang luar biasa lah ya. Namanya saya boleh sebutkan lah sekolah PSKD lah ya. SKD. Dan itu orang-orangnya adalah orang-orang yang luar biasa, kaya-kaya lah ya. Atau para pejabat banyak di sana. Anak artis juga ada. Nah, cuma pertanyaannya begini. Saya adalah orang yang bisa dikatakan miskin, nggak mampu karena sekolahnya dibiayai oleh gereja. Lalu kemudian bergaul dengan orang seperti itu. Bayangin, maaf kata ini kejadian dulu ya. Kalau sebelum belajar kita semua itu teman-teman, karena mungkin anak pejabat, pagi-pagi sebelum belajar kita nyabu dulu. Dan nyabunya itu pakai heroin. Bayangin bening-bening gitu kayak serbuk-serbuk. Dan saya cuma menyadari gini, saya orang susah. Saya orang miskin, bapak supir, mama ibu rumah tangga. Lah, kalau saya ikut-ikut aja nih dengan kelemahan itu, hancur, saya nggak akan ngalami terobosan, masa depan saya hancur. Maka saya ambil keputusan, saya nggak mau ikut-ikutan. Even dia katakan bencong, even dia katakan gagal, dia katakan apapun, saya nggak mau pusing dengan hal itu. Yang penting, saya mau ngalami breakthrough terobosan, saya nggak mau masa depan saya rusakkan lagi. Maka saya harus mengambil langkah keluar. Itu sebabnya saya langsung mulai terus melayani dengan sungguh-sungguh pada saat hari itu, karena ancaman demi ancaman ya kan dalam diri kita tuh banyak, godaan banyak. Dan kalau kita tidak mengambil sebuah komitmen, nggak sungguh-sungguh, nggak takut Tuhan, ada repot. Padahal daging itu enak katanya Bang Samis, Bang Cipto nih. Padahal daging itu enak katanya Bang. Iya, karena daging itu enak, apalagi rendang Bang Cipto. Tadi kayaknya ada pertanyaan tuh bro di atas bro. Nih. Dari Edward, Shalom.
Nah, Ya, breakthrough ya. apakah hanya di dunia pelayanan saja katanya? Ya enggak. Nah, itu dia. Enggak di dalam dunia pelayanan, tapi dari seluruh bidang, ya. Mau dalam bidang usaha, bisnis, ya kan, apa namanya, karir yang lain, semua. Karena sekali lagi kecenderungan manusia, kecenderungan kita nih, bro tadi yang nanya siapa bro? Edward, kecenderungan kita itu pasti ada yang namanya sombong dan tinggi hati. Ketika kau berhasil di bisnismu, hati-hati, ya kan gitu. Kau harus hati-hati dengan bisnismu, dengan apa yang kau miliki. Karena terus terang aja, banyak orang yang berhasil sudah mulai lupakan yang namanya pelayanan, dia lupakan namanya Tuhan, bahkan dia lupakan juga yang namanya apa namanya hidup kudus, hidup suci, dia lupakan. Ini menurut pengalaman-pengalaman saya yang ada begitu kan. Apalagi sekarang dunia sudah makin canggih. Jadi dari seluruh area hidup kita harus ngalami breakthrough. Begitu. Bro Edward harus ngalami. Mantap. Nah, ini ada Bang Cipto bertanya nih. Terobosan itu identik dengan kesetiaan. Nah, bagaimana caranya kita menjaga kesetiaan dalam menantikan terobosan dalam hidup kita? Wah, mantap nih. Bagaimana kita bagaimana menjaga kesetiaan dalam menantikan terobosan dalam hidup kita? Oh, ini saya pikir pertanyaan-pertanyaan yang ingin apa namanya? Ingin menguji saya nih kayaknya nih. Haleluya. Haleluya, Bang Cipto. Saya yakin Bang Cipto pasti tahu bagaimana cara setia. Saya udah pasti tahu itu ya, iya kan? Nah, memang salah satu hal yang membuat kita bisa mengalami terobosan, basicnya menurut saya adalah setia. Kita nggak akan mungkin yang namanya bisa mengalami sebuah terobosan dalam hal apapun kalau kita nggak pernah setia. Maka kesetiaan itu sangat penting, harus kita lakukan. Nah, gimana caranya supaya menjaga kesetiaan? Maka kata firman Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi, bagaimana kita menjaga kesetiaan? Ya dimulai dengan komitmenmu dan keseriusanmu, kesungguh-sungguhanmu, bro, supaya kita betul-betul bisa mengalami terobosan demi terobosan. Maka tadi saya bilang, terobosan besar harus dimulai dari hal yang terkecil. Wow. Betul ya, bro ya? Bro, gimana, bro? Setuju. Karena orang yang setia dari hal kecil akan dipercaya itu hal yang besar. Nah, gitu. Iya, Bro Cipto juga nggak mungkin dia tiba-tiba lahir jadi besar seperti ini, nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak muat keluarnya kalau gitu mah. Nggak. Nih, saya lebih suka kayak ngobrol-ngobrol gini, bro. Jadi lebih ini dibanding saya harus ngomong firman begini ya, bro. Itu udah sering banget, bro, kita denger di YouTube. Lebih baik kita ngomong begini, ya, lebih agak santai, relax. Pertanyaan-pertanyaan juga luar biasa, gitu kan. Ada lagi yang ini, bro, tanya yang belum dijawab, bro? Pertanyaan udah nih. Kita sambut dulu nih yang baru join buat Weni Wiradi, selamat bergabung. Buat Oki Chandra dan Supriyanto, selamat bergabung teman-teman. Sapa, kita menyapa dulu, ya. Dan saya percaya teman-teman, kita hari ini bahas tentang breakthrough, bagaimana kemerdekaan yang kita alami akan menghasilkan buah, yang buah itu melalui apa? Terobosan-terobosan yang kita alami bersama Kristus. Kata kuncinya bersama Kristus. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, Kak, bagaimana kita bisa melihat, tadi kan Kakak bilang poin yang keduanya untuk mengalami breakthrough itu kan menggantungkan diri kepada Tuhan. Nah, teknis itu menggantungkan diri itu bagaimana, Kak? Apakah kita, menggantungkan diri, doa saja, terus berdiam diri di rumah, nunggu jawaban doa, atau bagaimana, Kak? Boleh Kak sharing buat teman-teman yang lain, buat anak muda? Jadi, menggantungkan diri bukan berarti kita nggak berbuat apa-apa, tidak melakukan apa-apa, atau diam saja. Jadi artinya kita menggantungkan diri kepada Tuhan, apa yang mau kita lakukan, apa yang mau kita perbuat, jangan lupa. Pertama, sampaikan dulu, bicarakan dulu, sharing dulu sama Tuhan. Atau contoh gini, Tuhan, gua mau banget nih pengen melakukan ini, Tuhan. Tuhan, gua mau supaya lu memberkati, Tuhan. Gua mau lu supaya merestui ini, gue akan lakukan. Seandainya memang ini bukan kehendak Tuhan juga nggak apa-apa, gue gagal. Nggak apa-apa Tuhan, tapi yang jelas gue mau melakukan ini.
Itu yang namanya disebut bergantung sama Tuhan, toh. Jadi segala sesuatu yang ingin kita lakukan, impian, harapan, ke depan yang kita lakukan, ini dulu, tanya dulu sama Sang Pencipta. Dan sebab dia pemilik hidup kita, dia pemilik seluruhnya. Maka kadang-kadang hal yang sepele aja, kalau memang Tuhan mau lakukan, Tuhan izinkan terjadi besar, wah, menjadi hal yang besar, gitu kan. Nah, jadi ya pertanyaan Bro begitu tadi sangat luar biasa. Artinya teknisnya, bagaimana kesehariannya, ya kan, supaya kita bisa ngalamin ya kita tetap lakukan bagian kita. Tapi sebelum kita melakukan bagian kita, melakukan bagian kita, tapi harus dinyatakan dulu apa yang mau kita lakukan sama Tuhan. Tuhan, ini yang mau lakukan, ini yang kamu mau buat, ini yang kamu lakukan. Aku percaya Tuhan akan memberikan jalan. Seandainya pun tidak Tuhan, aku gak kecewa karena Tuhan ada hal yang lebih besar. Yang ingin Tuhan kerjakan dalam diriku. Terpujilah nama Tuhan. Oh, beri kemuliaan buat Tuhan. Praise Lord. Oh, Bro Cipto kasih tepuk tangan buat Tuhan. Nah, ini Mang Cipto ini ngomong gini nih, sharing dong Bang. Bagaimana bisa mengambil terobosan sehingga bisa mengalami terobosan sehingga bisa mengambil komitmen untuk pengembalaan. Nah, gimana nih Bang dari full timer terus pengambil keputusan untuk pengembalaan. Boleh sharing Bang buat rekan-rekan muda hari ini. Dari full timer lalu pengembalaan. Iya. Iya. Betul, dia bagaimana ngalamin terobosan kayak gini. Nah, benar. Begini jadi saya mau cerita ini tentang pengalaman hidup, ya, pengalaman hidup. Jadi iya, true story. Jadi waktu saya itu memang berawal, saya sebenarnya pekerja. Saya pekerja awalnya. Nah, waktu saya jadi bekerja, saya dulu kerja di Lipo, ya, Lipo Land. Nah, kemudian setelah kerja di Lipo Land kira-kira 4 tahun atau 5 tahun, lalu kemudian ada hal yang terjadi. Hal terjadinya menurut saya sangat sedikit agak aneh. Ini cara kerja Tuhan. Jadi kalau saya masuk kerja, pagi nih berangkat kerja sehat. Sampai kantor setengah hari sakit meriang, demam. Terus izin pulang dong. Iya. Izin pulang, sampai rumah sehat. Sampai rumah seger. Besoknya berangkat lagi nih pagi, sehat, seger, sampai tempat kerjaan, siangnya meriang, demam. Izin lagi dong. Iya. Sampai rumah seger, sehat. Wah, ini aneh, ini aneh. Singkat cerita, saya coba minta resign. Lalu kemudian bos bilang, jangan, kamu jangan resign. Karena saya dulu pegang juga pekerjaan yang agak lumayan ya. Saya harus ngurusin gaji-gaji sales koordinator, manajer, bahkan bonus-bonus. Jadi pada waktu saya kerja dulu itu di Lipo ya, saya ya sedikit agak sering juga, nggak terlalu sering lah ketemu yang namanya orang-orang pentolan Lipo yang sekarang ini juga teman-teman banyak pasti tahu ya. Apa namanya, Pak Edi Sindoro, Billy Sindoro, James Siryadi. Nah itu dari dulu saya minta tanda tangan. Itu singkat cerita, akhirnya saya minta izin dan tidak boleh. Lalu saya berdoa apa yang saya lakukan supaya saya bisa keluar. Karena nggak enak makan gaji buta. Akhirnya Tuhan bilang begini, izin bilang kamu mau kuliah teologi, kamu pasti dikasih. Lah di hati saya ngomong gitu, kuliah pendeta. Ya udah saya bilang, Pak saya mau resign karena mau kuliah pendeta. Langsung, nah kalau kuliah pendeta nggak apa-apa, saya kasih. Bahkan saya dikasih beasiswa untuk kuliah. Nah, mulai melayani. Kuliah, belajar dulu. Ya kan, saya nggak mau langsung melayani, saya harus ada basic teologinya. Saya belajar teologi, lalu sekolah teologi di Petamburan, dan kemudian belajar melayani Tuhan. Nah, makin lama kok kayaknya nih pelayanan saya nggak mau yang biasa begini-begini saja nih. Saya basicnya dulu musik, lalu kemudian dulu pastor, lalu seorang konselor. Lama-lama tuh pengen jadi gembala. Nah, waktu jadi gembala nih, jadi pelayanan biasa, jadi full timer, mau jadi gembala, ini perlu yang namanya menyertakan Tuhan yang saya bilang tadi. Saya tanya Tuhan dulu, apakah kira-kira saya cocok jadi gembala? Atau jangan-jangan hanya kedagingan? Atau jangan-jangan hanya kepingin cuma punya titel gembala? Enggak. Saya tanya Tuhan dulu. Maka saya introspeksi diri. Kalau untuk nama besar enggak, kalau untuk bangga enggak, tapi untuk Tuhan iya. Maka sampai hari ini mungkin barusan teman saya telepon begini, waktu dia video call, saya lagi di rumah sakit.
ngedoain jemaat yang masuk rumah sakit. Orang pada takut ke rumah sakit. Orang pada takut kalau besuk-besuk kemana, keliling-keliling untuk besuk. Tapi teman saya bilang gini, emang ini pendeta nggak ada takut matinya sama COVID katanya itu. Jangan-jangan COVID yang takut kalau dia datang gitu kan. Itu saking karena saya kenapa begini? Karena saya cuma melakukan tugas penggembalaan saya, memperhatikan jemaat, besuk jemaat, mendoakan jemaat, menghibur jemaat, komunikasi dengan jemaat. Itu yang terus saya lakukan setiap hari sekarang ini. Jadi saya pengen memelihara domba-domba Allah. Sehingga saya pun harus betul-betul tanya sama Tuhan apa yang harus saya lakukan. Nah, keputusan saya menjadi gembala nih, bro Abah Cipto, ini tanya Tuhan dulu. Dan waktu saya tanya Tuhan, dan kemudian saya harus berani mengambil keputusan keluar dari zona nyaman. Artinya kan saya dulu full timer digaji. Lah, sekarang nggak digaji, bro. Maka saya sebut sekarang ini saya PNS, bro. Apa itu PNS? Pegawai negeri sorga. Asik. Gajinya kecil, gajinya nggak tahu nilainya berapa, tapi tidak terbatas. Tidak terbatas. Nominalnya nggak tahu berapa, tapi tidak terbatas, bro. Namanya juga pegawai negeri sorga, bro. Giliran Tuhan ngasih, ya kan bisa jadi yang mungkin gajinya cuma 3 juta, 4 juta. Waktu Tuhan kasih bisa lebih daripada itu. Setuju. Nggak ada limitnya, bro. Nggak ada ya. Gitu aja bro Cipto. Jadi ini cerita bagaimana terobosan dalam pelayanan. Saya mengambil sebuah keputusan jadi gembala, dari pelayanan biasa di gembala. Kembali lagi, saya pasti tanya Tuhan, kekuatan saya sendiri nggak nggak bisa. Karena saya juga manusia lemah. Saya menyadari saya manusia lemah. Nah, gitu, tadi dari Bang Batiran ngomong tentang bahwa menanyakan Tuhan. Dari mana kita tahu Tuhan yes or no? Nah, makanya pertama intim dulu sama Tuhan. Oke, intim sama Tuhan. Iya, deket dulu sama dia. Kalau kita deket kan kita akan bisa tahu nih, berasa dia ini ada sama kita atau tidak, kita akan berasa. Nah, ketika kita bertanya atau kita minta petunjuk, biasanya ada rasa itu damai sejahtera atau tidak. Biasanya di hati itu langsung ada gimana gitu ya. Jadi teman-teman muda jangan berharap waktu mau ketemu tua tiba-tiba ketemu mukanya langsung, jangan, nanti kaget. Lah betul ya bro? Tuhan, aku mau ketemu tiba-tiba apaan? Kaget kita. Apaan? Tiba-tiba lagi doa, apaan manggil-manggil. Kaget, kabur bisa gitu kan. Tapi biasanya ya kita akan merasakan ya, jadi semakin kita dekat, semakin intim, ada semacam connect ya antara kita dengan Bapa, antara kita dengan Tuhan. Jadi kadang-kadang kalau kita mau melangkah sendiri, kayaknya di hati langsung jangan, kayaknya nggak ini, jangan sini sana gitu. Jadi selalu ada arahan seperti gitu. Begitu bro. Kalau mantap. Pertanyaan begitu bro. Kan bro Putra juga begitu kan. Apalagi bro Cipto tuh pasti ngalamin banget bro Cipto tuh. Soalnya Amang Cipto ini ada rencana dia membuka pengembalaan Kak Bahtiar. Saya support, saya dukung. Nah, itu dia. Jadi butuh konfirmasi. Terobosan. Konfirmasi. Terobosan. Nah, kalau mau tahu lebih detailnya Bro Cipto, ini harus diselesaikan di meja makan. Nah. Iya. Ayo Amang Cipto, kita ke Lapo dulu nih. Baru pulang itu baru ngopi. Enak ngobrolnya. Iya, luar biasa. Mantap, saya senang hari ini bicara-bicara aja kita ya. Luar biasa. Bicara tentang firman yang luar biasa. Dari Kak Bahtiar, mungkin kasih closing statement malam hari ini untuk berhubungan dengan breakthrough hari ini. Silakan Kak, sebelum kita tutup. Iya. Jadi closing statement saya begini. Kita memang harus menantikan hal yang besar. Tapi jangan lupa hal yang besar itu akan terjadi ketika kita mulai setia dengan hal yang paling terkecil dalam hidup kita. Nah, jadi mulailah kita setia hari ini terus, setia terus, dekat terus, intim terus, nanti akan Tuhan kerjakan. Karena memang Tuhan biasanya melakukan sebuah pekerjaan yang luar biasa atau luar biasa, mau melakukan hal luar biasa bagi kita, dimulai dengan yang namanya
proses yang ya sederhana tapi sangat dahsyat lah kalau saya mungkin saya bahasakan gitu. Jadi dengan kesetiaan, kita harus setia, bro. Wow, Ya. wow. Luar biasa, Bang Gitu. Batiar. Thank you buat sharing malam hari ini. Tadi saya mencatat bahwa bagaimana anak-anak muda bisa mengalami terobosan. Yang pertama adalah roh. Yang kedua, menggantungkan diri kepada Tuhan. Yang ketiga, untuk melayani. Jadi, teman-teman, yang kita akan lakukan untuk kita bisa mengalami breakthrough 3 hal ini. Dan bagi rekan-rekan muda yang join baru pertengahan atau di ending, saya mau sampaikan bahwa teman-teman bisa melihatnya di secara lengkap di IGTV DPA DKI Jakarta dan juga bisa kunjungi di channel YouTube kita DPA DKI Jakarta TV. Dan saya percaya sharing hari ini, tanya jawab hari ini sangat memberkati, mengencourage anak-anak muda untuk di masa-masa ini pun kita bisa mengalami terobosan dalam Tuhan. Amin. Oke, kita akhirin hari ini. Saya serahkan buat Bang Batiar untuk menutup di dalam doa. Silakan Bang Batiar. Wah, Bang Batiar meninggalkan obrolan kita sebelum habis waktunya. Kita tunggu dulu, mana tahu Bang Batiar mau bisa nutup dalam doa. Rekan-rekan muda, jangan lupa tetap pantengin Instagram kita dan channel YouTube kita. Saya percaya akan sangat memberkati kita. Dan buat semua rekan-rekan muda, hari Sabtu ini kita ada HUT DPA DKI Jakarta, KUS Jakarta, dalam merayakan ulang tahun yang ke-50. Pasti banyak hal yang akan memberkati. Dan juga ada kuis, ada hadiah yang akan kita dapatkan. Nah, Bang Batiar kembali bersama kita. Apakah sudah bisa bersama kita? Oke, tadi sempat live ya Bang. Iya. Nih saya juga bingung tiba-tiba putus gitu. Iya ya. Tiba-tiba ghosting ya. Saya juga kaget kan sih. Iya, ghosting. Kayak bulan ya lagunya ghosting. Yo, Abang tahu aja perkembangan ngikutin dong kita. Oke, Bang Batiar, kita akhiri hari ini dengan doa. Nanti saya minta Bang Batiar berdoa buat kita semua. Yuk kita berdoa. Silakan Bang. Mari kita. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bapa di dalam surga, hari ini kami mengucap syukur Tuhan lewat acara IG Live ini Tuhan, biar kiranya Kau memberkati setiap kami, generasi-generasimu yang menyaksikan ini Tuhan, biar Kau menjadi pedoman, Engkau menjadi Tuhan Yesus, barometer, Engkau menjadi dasar dalam kehidupan kami. Segala sesuatu yang terjadi, hal-hal besar terjadi Tuhan, kami percaya itu Tuhan Yesus atas izin Tuhan. Karenanya kami mau menjadi generasi-generasi yang Tuhan mengalami breakthrough, mengalami terobosan yang luar biasa. Sekali lagi itu untuk kemuliaan nama Tuhan, menaruh nilai-nilai Kristus, dan biarlah Tuhan Kau pakai kami generasi-generasimu untuk menjadi Tuhan Yesus generasi-generasi yang membawa terobosan-terobosan, sehingga Tuhan banyak generasi-generasi boleh dimenangkan oleh apa yang kami lakukan. Itu karenanya Kau memberkati setiap kami generasi-generasimu, khususnya Tuhan generasi muda GBI DKI Jakarta, Tuhan DPA Departemen Muda dan anak DKI Jakarta, Engkau memberkati mereka ya Tuhan Yesus. Pakailah generasi-generasi ini menjadi generasi-generasi yang melakukan terobosan. Hamba percaya dan kami yakin Tuhan, ketika Kau melakukan perkara yang besar bagi generasi-generasi muda, akan ada hal-hal yang besar terjadi, akan ada goncangan-goncangan yang terjadi. Karenanya pakailah kami, pakai generasi DPA DKI Jakarta. Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Atas nama DPA DKI Jakarta, mengucapkan terima kasih buat Bapak Pendeta Bahtiar Gultom yang sudah memberkati kita, supaya terus Tuhan berkati menjadi seorang suami, seorang ayah, dan seorang gembala, dan juga salah satu pemimpin di organisasi DPA, dan saya percaya juga memberkati setiap kita. Dan saya berharap teman-teman anak muda bisa menjadi berkat di mana kita berada. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Yes. Sampai ketemu lagi. God bless, God bless DPA GBI DKI.